Teks 35 cantik di luar iblis di dalam. Saya tidak melakukan apa-apa, jawab Rania. Secara tidak langsung kamu sudah mengobati luka Kak Radit selama ini. Saya hanya berharap setelah ini Kak Radit tidak terluka lagi dan bahagia. Dia kalau sudah mencintai seseorang, dia akan mencintainya sepenuh hati. Karena itu ketika dia terluka akan sulit menyembuhkannya, jelas Randy melihat ke arah Radit yang sibuk dengan ponselnya. Lagian kalian juga sudah dijodohkan. Jadi tidak ada yang akan menjadi penghalang dalam hubungan kalian lagi. Saya juga sudah menyerah, kata Randy lagi sambil tersenyum. Apa Anda tahu juga dengan perjodohan itu? Tanya Rania terkejut. Ya, saya sebenarnya malu sama Kak Radit. Ketika Kak Radit menceritakan bahwa kamu anak Om Gunawan. Saat itu juga saya tahu kalau orang yang sebenarnya dijodohkan dengan Kak Radit adalah kamu bukan Cynthia. Dan mungkin karena Cynthia yang palsu makanya Kak Radit selalu menolak perjodohan ini, hehe. Tapi biarpun saya tahu kalau kamu dijodohkan dengan Kak Radit. Dengan egoisnya saya bilang sama dia saya tidak akan mengalah sama Kak Radit untuk mendapatkan kamu. Mungkin karena itu Kak Radit jadi mengalah. Dia tidak ingin menyakiti saya. Biarpun dia sering berbuat kejam sama saya. Tapi Tuhan memang tidak berpihak sama saya. Kamu juga menolak saya. Jadi saya harus menyerah. Jodoh memang tidak akan kemana. Dia akan datang kepada pemilik aslinya begitu yang saya dengar, jelas Randy panjang lebar. Rania tersenyum dengan kebesaran hati Randy. Dia sungguh salut dengan ikatan persaudaraan antar Randy dan Radit. Biar mereka di luar kelihatan sering bertengkar tapi di hati mereka saling menyayangi. Mulai sekarang saya tidak boleh memanggil kamu Antik lagi, kata Randy. Terus Anda mau memanggil saya apa? Tanya Rania penasaran. Kakak ipar, jawab Randy. Apa? Tidak bisa panggil yang lain saja. Saya sekarang belum ada hubungan dengan Pak Radit, protes Rania. Sekarang memang belum. Tapi karena ada ikatan perjodohan kalian otomatis kamu jadi kakak ipar saya, jawab Randy. Tapi, ucapan Rania terpotong. Sudah saatnya kamu tidur. Randy jangan ganggu dia lagi, kata Radit sambil berjalan ke arah Rania. Iya kak, entar kita lanjutkan ngobrolnya kakak ipar, ucap Randy. Rania melototin Randy. Sedangkan Radit yang mendengar panggilan Randy kepada Rania hanya bisa tersenyum. Dia juga kalau Randy sudah menyerah untuk mendekati Rania. Kakak ipar cantik kalau tidak pakai kacamata, goda Randy. Plak, aduh, sakit kak, kenapa kepalaku dipukul? Kata Randy mengusap kepalanya. Sana pergi duduk, jangan lama-lama melihat Rania, kata Radit sewot. Kenapa? Tanya Randy sambil berjalan ke sofa. Dia tidak mau dipukul Radit lagi. Walaupun hatinya mengomel karena dapat pukulan Radit. Harus cepat-cepat suruh Davin membuatkan kacamata, gumam Radit. Rania yang mendengarnya hanya tersenyum. Dia tidak menyangka Radit akan seperti itu. Kenapa kamu tersenyum? Senang ya dipuji terus, tanya Radit. Hehe, bukan gitu. Kasihan Tuan Randy kepalanya Anda pukul, kata Rania. Biar saja, segitu belum seberapa baginya, kata Radit. Hehe, Rania tertawa. Sekarang kamu harus mengubah panggilan sama aku dan Randy, kata Radit. Rania tidak mengerti. Maksud saya, kamu tidak perlu memanggil Randy dengan Tuan lagi. Dan memanggil saya dengan Pak, jelas Radit. Terus saya harus memanggil apa? Tanya Rania bingung. Kamu panggil Randy saja. Kalian seumuran. Kalau sama saya terserah kamu panggil apa asal jangan Pak, kata Radit. Rania diam. Dia tidak tahu harus memanggil Radit dengan sebutan apa. Kok diam? Kamu bingung. Kamu bisa panggil saya dengan sayang atau apalah asal jangan Pak, jelas Radit. Rania tambah tidak tahu mau ngomong apa. Dia terkejut Radit menyuruhnya memanggil dengan sayang. Saya mau tidur dulu, kata Rania cepat. Tunggu. Kamu harus katakan dulu apa panggilan saya, kata Radit menahan Rania. Panggil Om aja kak, teriak Angga. Kamu diam, ucap Radit sama Angga. Haha, saya setuju denganmu, Randy tertawa. Rania ikut tertawa melihat mereka berdebat. Karena matanya sangat mengantuk dia pun tertidur. Jangan dengarkan mereka, kamu, sudah tidur, kata Radit.
Dia tersenyum melihat Rania tertidur pulas. Kemudian Radit menyelimuti Rania dan mengecup keningnya. Moga mimpi indah calon istriku, bisik Radit. Kemudian Radit menghampiri Randy. Dia mulai memeriksa semua pekerjaan yang dibawa Randy ke sana. Radit kalau sudah mulai bekerja wajahnya akan terlihat serius berbeda dari sebelumnya. Angga sampai kagum dengan perubahan sikap Radit. Sekarang dia bahkan terlihat lebih berwibawa di mata Angga. Apa dia akan seserius itu kalau bekerja? Tanya Angga kepada Randy ketika mereka pergi keluar membeli minuman. Iya, Kak Radit profesional dalam bekerja. Dia tidak akan menerima sedikit pun kesalahan. Dia sangat teliti. Tidak ada orang di kantor sanggup menatapnya kalau sedang marah. Saya saja tidak berani membantahnya saat bekerja. Dia akan membedakan urusan pribadi dengan pekerjaan, jawab Randy. Tapi kenapa dia berbeda sekali ketika bicara dengan Kak Rania, kata Angga. Kamu anak kecil tidak akan tahu yang namanya kekuatan cinta, jawab Randy. Saya bukan anak kecil, kata Angga. Tapi kamu lebih kecil dari saya, jawab Randy. Anda hanya lebih tua 2 tahun dari saya. Jangan sok lebih besar, kata Angga. Yang penting saya tua dari kamu, jawab Randy. Ye, tua aja kok bangga. Orang sekang mencari bagaimana supaya lebih muda, kata Angga. Tua lebih menggoda, ucap Randy. Tidak ada habisnya kalau bicara dengan Anda, kata Angga. Kalau gitu gak usah bicara, jawab Randy. Angga memilih diam. Dia berjalan cepat meninggalkan Randy. Hei anak kecil, jangan ngambek dong, kata Randy mempercepat jalannya. Mereka sampai di kantin rumah sakit. Setelah memesan minuman, mereka berencana kembali. Kenapa Anda membeli 4 kopi? Tanya Angga. Untuk Kak Radit 2, jawab Randy. Tidak apa-apa dia minum kopi sebanyak itu. Tanya Angga. Kak Radit kalau bekerja malam butuh banyak kopi. Biar dia tidak ngantuk, jawab Randy. Apa dia selalu bekerja sampai larut malam? Tanya Angga. Iya, dulu untuk melupakan mantan pacarnya dia melampiaskannya sama pekerjaan, jawab Randy. Dia pernah punya pacar? Tanya Angga. Iya, sayangnya dia dikhianati. Sebelumnya Kak Radit orang yang hangat dan suka bercanda. Tapi sejak saat itu dijadi orang yang dingin dan tertutup. Semua gara-gara perempuan itu, ucap Randy geram. Angga hanya diam mendengar jawab Randy. Dia bingung mau mengatakan apa. Terus dia juga berpikir apakah Kak Rania tahu masa lalu Radit. Kemudian Randy menceritakan bagaimana Radit menjalani hidupnya 2 tahun ini dengan hati yang terluka. Karena keasyikan bercerita tanpa sengaja Randy menabrak seseorang. Randy, sapa orang yang ditabrak Randy. Randy, sapa orang yang ditabrak Randy. Randy terkejut melihat siapa yang ditabraknya. Seketika wajahnya mengeras menahan kemarahan. Tapi kemudian Randy mengajak Angga pergi. Randy tunggu, teriak orang itu. Saya tidak kenal Anda, kata Randy dingin. Dia segera meninggalkan tempat itu diikuti Angga. Siapa dia Kak? Tanya Angga ketika mereka sedang di jalan menuju ruang rawat Rania. Bukan siapa-siapa, jawab Randy. Tapi dia kenal Anda. Apa dia mantan pacar Anda? Tanya Angga curiga. Saya bilang tidak kenal dia, jawab Randy meninggi. Tapi cantik loh, kata Angga lagi. Cantik di luar iblis di dalam, jawab Randy marah. Angga memilih diam. Dia tidak mau membuat Randy tambah marah dengan pertanyaannya. Mereka sampai di ruang rawat Rania. Dilihatnya Radit masih sibuk memeriksa berkas-berkas yang dibawa Randy. Sedangkan Rania masih tidur. Ini kopinya Kak, kata Randy sambil meletakkan 2 gelas kopi di atas meja dekat Radit kerja. Makasih, kata Radit tanpa melihat ke arah Randy. Tapi Randy masih berdiri di dekat Radit. Dia ingin mengatakan sesuatu tapi ragu. Kenapa kamu masih di sini? Mengganggu aku kerja saja. Lebih baik kamu duduk di dekat Angga sana, ucap Radit agak kesal melihat tingkah Randy. Iya Kak, jawab Randy. Kemudian dia pergi duduk di sofa dekat Angga. Radit kembali sibuk dengan kerjanya. Jam 2 dini hari Rania terbangun dari tidurnya. Dia lihat Randy dan Angga sudah tertidur di sofa. Sedangkan Radit masih sibuk dengan pekerjaannya. 2 gelas kopi yang dibelikan Randy sudah habis diminumnya.
Kenapa Anda belum tidur? Tanya Rania dengan suara serak khas bangun tidur. Kamu bangun. Apa ada yang kamu perlukan? Tanya Radit tanpa menjawab pertanyaan Rania. Tidak ada, kok pertanyaan saya tidak dijawab? Tanya Rania lagi. Iya, sebentar lagi saya tidur. Masih ada beberapa berkas yang harus saya periksa, jawab Radit masih sibuk dengan pekerjaannya. Apa tidak bisa dikerjakan besok? Tanya Rania. Tidak, besok pagi ada meeting. Jadi malam ini semua harus saya cek. Biar bisa tahu apa kekurangan yang harus dibicarakan dalam meeting besok, jawab Radit. Tapi Anda bisa sakit kalau terus seperti ini, kata Rania. Kalau saya sakit, kamu kan ada untuk merawat saya, jawab Radit sambil tersenyum. Bagaimana saya merawat Anda kalau saya sendiri masih sakit, kata Rania. Berarti sakit saya harus ditunda sampai kamu sehat, jawab Radit seenaknya. Hehe, sakit bisa ditawari ya, kata Rania. Bisa kalau untukmu, jawab Radit. Rania hanya tersenyum mendengar jawaban Radit. Sejak dia bangun dari komanya Radit banyak berubah. Dia menjadi lebih lembut terhadapnya. Rania juga kasihan melihat Radit harus bekerja sambil menjaganya. Lama Rania menatap Radit dengan berbagai pikirannya. Kenapa melihat saya seperti itu? Saya tahu kalau saya ganteng, kata Radit pede. Anda pede sekali, jawab Rania. Sebenarnya dia malu ketahuan memperhatikan Radit. Kenyataannya memang seperti itu. Kamu beruntung kalau punya suami seperti saya, ucap Radit lagi. Siapa yang mau nikah dengan Anda? Tanya Rania. Ya kamulah. Tidak mungkin Angga, jawab Radit. Tapi saya belum bilang setuju menikah dengan Anda, kata Rania. Mau tidak mau harus mau, jawab Radit. Dia membereskan semua berkas di atas mejanya. Kemudian dia beranjak duduk di sebelah tempat tidur Rania. Sekarang kamu harus belajar memanggil saya dengan kata yang laini. Bukan dengan Anda, kata Radit. Dengan apa? Tanya Rania. Terserah kamu, jawab Radit merebahkan kepalanya di atas tempat tidur Rania dengan posisi tubuh masih duduk. Untuk sementara aku panggil Kak Radit saja, kata Rania. Iya, jawab Radit memejamkan matanya. Dia meletakkan tangan Rania di atas kepalanya. Rania mengusap rambut Radit pelan. Tidak lama Radit sudah tertidur. Apa kamu benar-benar akan menjadi milikku? Tapi apa mencintai akan sesakit yang Bunda rasakan? Gumam Rania. Rania masih mengusap kepala Radit sampai dia tertidur kembali. Pukul 6:30 pagi Radit dan Randy sudah rapi dengan baju untuk pergi kerja. Rania dan Angga masih tertidur. Tidak lama kemudian Rendra, Susi, Gunawan dan Nela datang. Mereka membawa makanan untuk sarapan pagi. Pagi Om, Tante, Paman dan Bibi, sapa Radit. Pagi Dit, kata Gunawan dan Rendra. Sedangkan Susi membangunkan Angga. Karena suara yang berisik membuat Rania ikut terbangun. Dia terkejut melihat ramainya orang di sana. Tidak lama Sisi dan Davin juga datang bersama Dimas. Rania merasakan kehangatan lagi di hatinya. Setelah bundanya meninggal Rania merasa dirinya sendiri. Hari ini dia melihat begitu banyak orang menyanginya. Apa sudah saatnya dia menerima Gunawan dan melupakan semuanya? Dia juga ingin hidup seperti dulu lagi. Ini rumah sakit kok seperti pasar, ucap Dimas ketika masuk. Semua orang tertawa mendengar celotehan Dimas. Untung dokternya Dimas, kalau dokter yang lain mungkin tidak boleh seramai itu di ruang rawat pasien. Bagaimana kondisimu nak? Tanya Gunawan. Sudah mulai baikan, jawab Rania agak canggung. Setelah dia menyuruh Gunawan dan Nela pulang hari itu ada sedikit rasa sesal di hatinya. Kamu sudah minum obat Ran? Tanya Dimas. Belum Kak, jawab Rania. Dia baru bangun, belum sarapan, kata Radit. Kalau begitu biar saya yang menyuapkan Rania sarapan, kata Sisi. Dia segera mengambil makanan yang diantar perawat pagi ini. Gunawan dan Rendra menyuruh Radit dan yang lain untuk sarapan dulu. Karena ruang rawat Rania ruang VIP jadi mereka tidak mengganggu pasien lain. Nela dan Susi sibuk mengeluarkan makanan yang mereka bawa. Semuanya mulai sarapan kecuali Sisi dan Dimas. Mereka sudah sarapan di rumah. Kemudian Dimas meninggalkan ruang rawat Rania.
Ini buah untuk Rania, kata Nela memberikan piring buah yang sudah dia potong kepada Sisi. Makasih tante, jawab Rania. Nela terkejut ketika Rania berterima kasih kepadanya. Dia kira selama ini Rania juga membencinya. Iya, kamu makan yang banyak biar cepat sembuh, kata Nela lembut sambil tersenyum. Setelah selesai sarapan Radit, Randy dan Davin rencana mau pergi ke kantor. Oh ya Vin, lu bawa kacamata untuk Rania. Tanya Radit sebelum mereka keluar. Ada di tas Sisi, jawab Davin. Radit kemudian berjalan menuju tempat tidur Rania. Aku ke kantor dulu. Entar siang aku kesini lagi, kata Radit. Iya kak, jawab Rania. Cie sudah tidak panggil pak lagi. Goda Sisi. Apa sih kamu, kata Rania malu. Semua orang tertawa. Sedangkan Radit hanya tersenyum saja. Setelah pamit mereka langsung pergi ke kantor. Sementara itu Gunawan juga mengajak Angga ke kantornya. Dia sudah bicara dengan Rendra untuk membimbing Angga di bawah pengawasannya. Hari ini dia hanya ingin memperkenalkan perusahaannya kepada Angga. Nela juga ikut pamit pulang karena di rumah Wiratmaja hanya sendiri. Sekarang hanya tinggal Rendra, Susi dan Sisi di sana.